Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini dalam mata kuliah pengembangan diri dan karir. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan sama-sama mengeksplor apa sih sebenarnya karir gitu ya, dan apa yang jadi dasar pertimbangan kita untuk memilih karir, serta di luar sana ada apa saja opsi karir yang bisa kita pilih. Walaupun itu nanti berlanjut ke pertemuan berikutnya ya. Tapi kurang lebih itu yang akan jadi menu pembelajaran kita atau menu diskusi kita dalam minggu ini. Ya, sudah siap ya? Kita akan lanjut. Nah, ini tidak usah kita putarkan ya. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi. Ini video yang cukup menggelitik tentang seorang anak SD ya, kelas 5 di salah satu daerah di Sulawesi kalau tidak salah. Ketika ditanya Pak Jokowi apa cita-citanya gitu ya, ketika para penonton mungkin sudah membayangkan jawabannya adalah pilot, insinyur, polisi gitu ya, kemudian dokter. Ternyata yang keluar dari mulut anak itu apa? Sudah pernah melihat atau bisa menebak? Ya, jawabannya adalah YouTuber. Ya, cita-citanya dengan mantap ketika ditanya Pak Jokowi, jawabannya ingin menjadi YouTuber. Ketika ditanya kenapa, ya anak ini bisa menjelaskan ya alasannya dengan logis, dengan rasional ya, karena dia ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Mana kalau subscribernya banyak, dia akan mendapatkan penghasilan yang banyak pula. Dia menjelaskan secara sederhana seperti itu. Nah, ini ilustrasi yang menarik teman-teman bagi kami yang bergerak di dunia pendidikan dan juga bergerak di dunia konseling karir ya. Sering bertemu dengan orang-orang alumni S1 yang sedang bimbang memilih karirnya. Ini menarik bahwa ada pergeseran pilihan karir. Ya, ada pergeseran pandangan terhadap karir. Tidak lagi yang mainstream yang selama ini kita dengar gitu ya. Anak-anak inginnya jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara gitu, ingin jadi YouTuber karena memang setiap hari itu mereka lihat dan mereka merasa itu pekerjaan yang mungkin membahagiakan, yang menyenangkan. Ya, ini gambaran tentang pergeseran ya pandangan terhadap karir. Setelah kita melihat ya contoh bahwa ada pergeseran pandangan terhadap karir, banyak karir-karir baru, pekerjaan baru yang mungkin 5-10 tahun yang lalu belum ada, belum terpikirkan dan sekarang malah jadi karir impian. Kita akan melihat sekarang ini ya ilustrasi yang lain dari public figure, mungkin ya orang-orang yang cukup dikenal yang memiliki jalur karir yang cukup menarik. Kita akan lihat. Mengenal ini ya wajah ini. Ya, Tompi seorang penyanyi jazz ya yang terkemuka. Ini juga mengenal pasti ya, aktris Dian Sastrowardoyo. Mungkin bukan aktris di zaman kalian ya. Ini aktris di zaman kami yang sangat dikagumi karena kemampuan aktingnya. Nah, yang di bawah ini adalah Anukman Lutfi, seorang pakar sosial media, mantan CEO detik.com, mantan CEO Jualio dan sebagainya, mensukseskan berbagai platform digital. Ya, sering disebut sebagai pakar sosial media. Kalau media-media di televisi nasional membutuhkan narasumber tentang sosial media, beliau biasanya diundang. Kemudian ada ini, Sudirman Said, yang mantan Menteri ESDM. Kemarin nyalon gubernur di Jawa Tengah juga, tapi tidak terpilih. Tapi beliau telah malang melintang di dunia energi dan ESDM, ya sumber daya mineral. Punya mantan orang nomor 1 di perusahaan Medco Energi, ya orang-orang tambang. Ya. Tapi yang menarik kita lihat coba bedah satu-satu, ya. Apa sih background mereka, latar belakang pendidikan atau training mereka? Ya. Kita lihat Tompi ini seorang penyanyi, presenter mungkin ya. Punya trio Lestari dengan Glenn dan Sandi Sandoro ya. Pendidikannya apa? Spesialis dokter bedah ya. S1-nya kedokteran, kemudian mengambil spesialis di kecantikan ya. Dan dokter bedah kecantikan.
Jauh ya, tapi ini sama-sama suksesnya dua peran tersebut dia jalankan. Yang kedua, aktris Dian Sastrowardoyo. Training atau pendidikannya apa? Ya, filsafat. S1-nya filsafat UI. Ya, S2-nya kalau nggak salah ambil psikologi. Lukman Lutfi ini mantan CEO berbagai platform digital terkemuka ya. Ternyata dia pendidikannya teknik nuklir, UGM. Gitu. Teknik nuklir ya. Jurusan yang satu angkatan mungkin hanya 10 belasan orang ya, saking jarangnya peminatnya. Tapi malah jadi orang pakar sosial media. Ya. Kemudian Sudirman Said malang melintang di dunia pertambangan, ternyata dia pendidikannya adalah STAN, ya, orang akuntansi. Nah, teman-teman, 4 contoh ini hanya sebagai ilustrasi ya, bahwa ternyata orang punya karir, punya pekerjaan itu tidak selalu harus linear dengan background-nya atau trainingnya. Ya. Tetap dia bisa sukses, tetap dia bisa berkontribusi, tetap dia bisa mencapai prestasi, ya, walaupun tidak sesuai dengan training atau background akademiknya. Nah, ini ilustrasi kedua bahwa ternyata bisa loh, gitu ya, kita tidak harus linear. Nah, lalu S1 saya sia-sia dong, Pak. Oh, jangan salah, ini yang kemarin saya tekankan ke mahasiswa baru ya. Di S1 ini kita yang diubah adalah pola pikirnya, mindsetnya, cara berpikir kritisnya, cara berpikirnya lebih tertata, sistematis. Ketika kita melihat sesuatu lebih komprehensif, ya, lebih menyeluruh. Harus ada perbedaan itu dari sisi kemampuan berpikir ya. Kita sebelum masuk S1 dan setelah lulus S1. Nah, itu nanti kemampuan itu yang sebenarnya akan kepakai di mana-mana apapun bidang profesinya. Ya. Jadi jangan berkecil hati kalau ternyata karir kita nanti tidak sesuai dengan jurusan kita. Tetap ada bekas-bekasnya yang kalian ditempa di S1 ini, tetap bekasnya akan berpengaruh terhadap karir kalian yang mungkin tidak lurus ya, linear dengan bidang studi kalian. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kita tadi sudah tahu ya, dan sudah sering kita singgung, karir, pekerjaan, kita sering pakai dua istilah itu secara bergantian. Tetapi apa sebenarnya perbedaannya? Sama atau enggak? Menurut teman-teman, sama atau tidak? Jawab dalam hati. Ya, beda ya, betul. Pekerjaan dengan karir berbeda. Karir itu lebih dari pekerjaan. Kalau secara definisi, a job is simply something you do to earn money, while a career provides experience, learning to fuel your future. Kalau pekerjaan itu ya semata-mata sesuatu yang kalian lakukan untuk membayar tagihan, sederhananya begitu ya, untuk mendapatkan uang, untuk bisa makan, untuk bisa membayar tagihan-tagihan, untuk bisa menafkahi gitu. Tetapi karir lebih dari itu. Ya, memenuhi unsur-unsur itu bisa memberikan penghasilan gitu ya. Tetapi ada nilai lebihnya ya. Ada orientasi ke masa depan. Jadi kumpulan pengalaman yang dikerjakan untuk kemudian nanti berkembang terus sampai bisa kita panen hasilnya di masa depan nanti. Yaitulah karir. Kalau pekerjaan belum tentu ada jalur pengembangannya di masa depan. Tapi karir, ya, namanya karir, ada jenjang karir, itu ada orientasi jangka panjangnya di masa depan, gitu ya. Jadi kita kalau mau bercita-cita ya punya karir yang bagus, gitu ya. Kalau pekerjaan ya bisa jadi hanya harian, hanya mingguan, gitu ya, terus sudah selesai, gitu, atau mungkin bulanan, tapi tidak ada orientasi jangka panjang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah bahas ya secara ringkas apa itu karir, apa itu pekerjaan dan perbedaannya. Nah, ini kita akan lebih detailkan lagi apa sih sebenarnya perbedaan karir dengan pekerjaan. Kalau karir ya, ini ada unsur kita melibatkan emosi, melibatkan minat kita, memang suka gitu ya. Kita mau berkarir di bidang itu karena memang kita tertarik di sana. Kita ada panggilan rasanya ke sana ya. Rasanya happy mengerjakan sesuatu di sana.
Tapi kalau pekerjaan tidak selalu melibatkan emosi. Ya memang ada yang kemudian memang sangat enjoy gitu ya melakukan pekerjaan walaupun ya sifatnya hanya jangka pendek gitu. Walaupun tidak ada orientasi ke depannya. Tapi dia enjoy. Tapi biasanya ya sudah dia mengerjakan itu ya hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan gaji bulanan untuk bayar tagihan gitu. Kemudian kalau karir, perbedaan lainnya adalah memiliki kesempatan networking yang luas. Ya, kalau pekerjaan bisa jadi ya sudah stagnan di situ saja. Kalau karir bisa ada peluang ke sana kemari ya berkembang ya nanti di hire, dibajak perusahaan lain gitu. Dan networking yang luas. Kemudian kalau karir ini kadang orang kalau dia memang punya karir atau sedang menjalani karir, pekerjaan itu atau karir itu menjadi bagian dari dirinya. Kalau ditanya, dia akan menjawab, "Aku ini siapa? Kamu ini siapa?" Aku ini adalah menyebutkan pekerjaannya. Itu kalau dia menganggap pekerjaan itu sebagai karir. Misalkan, "Anda siapa?" Saya saya Lukman, saya wartawan, misalkan seperti itu. Dia ketika memperkenalkan diri, dia akan menyebutkan profesi atau pekerjaannya. Kalau dia merasa itu adalah bagian dari dirinya, gitu ya. Itu biasanya sudah dianggap sebagai karirnya, pekerjaan yang dia lakukan. Tapi kalau dia belum sebutkan, biasanya ini cuma sementara lah. Aku lakukan ini hanya untuk mengisi waktu atau aku hanya untuk membayar tagihan saja. Dia nggak menyebutkan itu. Ya, terus aktivitasnya sekarang apa? Ya saya bekerja di ini gitu. Itu belum menjadi bagian dari dirinya. Ini contoh perbedaan lainnya, ya, karir dengan pekerjaan. Kemudian kalau karir ini bisa mengupgrade skill kita, ya kita memiliki kesempatan untuk berkembang terus-menerus. Kita melakukannya terus-menerus bisa berkembang. Tapi kalau pekerjaan kadang-kadang ya sudah pekerjaannya itu terus misalkan berulang. Peluang pengembangannya kecil. Kalau karir itu biasanya teman-teman bekerja di perusahaan akan ada kesempatan untuk disekolahkan, kesempatan diberi pelatihan, kesempatan untuk dikirim ke perusahaan lain untuk belajar gitu ya. Itu adalah peluang-peluang yang ada di pekerjaan yang orientasinya ke arah karir. Tapi kalau pekerjaan biasa biasanya ya sudah itu melakukan pekerjaannya A ya sudah melakukan A gitu. Dikembangkannya ya seputar pekerjaan itu. Kalau karir ada proyeksi ke depan, dia mau jadikan apa ya, gitu ya, dikembangkan untuk masa depan. Kemudian kalau karir kita menjalani sesuatu yang kita akan jadikan karir kita, biasanya kita lebih totalitas. Kita melakukan sesuatu yang lebih apa yang diharapkan. Gitu ya, kita di kantor memang senang banget, sudah cocok dengan pekerjaan ini, dia akan totalitas. Ya, mengerjakan laporan, mengerjakan proposal, tidak hanya standar-standar saja, tapi benar-benar dipikirkan gimana biar ini tembus gitu, proposalnya bagus. Tapi kalau dia menganggap pekerjaan yang sama ini, tapi si individu B dia menganggap ini hanya pekerjaan, dia nggak akan mikir berkarir di bidang ini, ya sudah sesuai kebutuhan saja. Ya. Sama, tidak hanya contoh di perusahaan ya, di teman-teman sebagai seorang yang punya minat, misalkan punya keahlian fotografi, ingin jadi fotografer profesional, ya, ingin jadikan itu sebagai karirnya. Ketika mendapatkan job walaupun sederhana, ya, job moto teman wisuda gitu ya, dia akan totalitas gitu. Ya, akan diedit sebaik-baiknya, dia siap-siap, dia datang lebih pagi dan seterusnya. Tapi kalau ya dia bisa foto, tapi dia cuman iseng-iseng nih karena nggak punya duit, aku pengen cari inilah tambah-tambahan hanya sebagai pekerjaan saja untuk menghasilkan uang, ya bisa jadi effortnya tidak sebesar itu. Itu ya, bisa membedakan ya. Kemudian kalau karir ada peluang pengembangan, tadi sudah disinggung ya. Kalau pekerjaan relatif stagnan. Nah, itu kurang di antaranya ya perbedaan karir dengan pekerjaan. Bisa jadi sesuatu yang dikerjakan ini sama, tetapi kalau orang menganggapnya ini akan jadi karirnya, nah ini perbedaannya di sini ya. Dia akan memanfaatkan kesempatan networking, dia akan memanfaatkan kesempatan pengembangan diri. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan yang sama, tapi dia hanya ingin untuk membayar tagihan saja, ingin dapatkan gaji, dia tidak menggunakan kesempatan-kesempatan itu, walaupun ada, gitu ya. Nah, gitu. Kalau contoh sederhana, misalkan di jalan tuh ya ada pekerjaan, gitu ya.
ditempel gitu, butuh tenaga untuk mengecor gitu. Nah, itu karir atau pekerjaan? Ini bukan berarti merendahkan pekerjaan itu, sama sekali tidak ya, tapi hanya untuk ilustrasi bahwa itu jangka pendek ya, tidak terlalu melibatkan emosi kan. Ya sudah, kita melakukan tenaga ngecor itu ya, ikut ngangkutin semen berisi ember berisi semen itu ya. Itu pekerjaan, selesai seminggu dibayar, selesai. Ya, kita tidak mengidentifikasi diri sebagai aku seorang tukang cor gitu. Kecuali memang itu ingin jadi karir kita. Kita ingin jadi tukang cor profesional. Kita keliling kemana-mana yang ada proyek ngecor. Kita ikut. Nah, itu beda. Itu akan jadi karir. Nah, bisa dibedakan ya. Sip. Maaf agak lama. Biar teman-teman ini kunci, pemahaman kunci. Oke. Nah, ini secara lebih detail ya, apa sih secara teoritik ya, apa itu karir? Karir adalah pola pekerjaan yang terkait dengan pengalaman selama perjalanan hidup individu. Jadi akumulasi tambahan-tambahan keahlian kita selama bekerja bertahun-tahun itu akan menjadi jalur karir kita. Akumulasi, ada polanya ya, ada pola-pola tertentu. Rangkaian perkembangan pengalaman kerja seseorang sepanjang waktu. Ya ini. Rangkaian ya, contohnya misalnya tadi fotografer ya, dia tadinya foto-foto teman wisuda saja, lama-lama dia diajak untuk apa, tour guide ya, jadi fotografernya, kemudian lama-lama dia punya studio, lama-lama jadi fotografer wedding dan seterusnya. Itu perkembangan, itu berarti bisa menjadi karirnya, itu adalah karirnya ya. Kalau cuma pekerjaan, dia misalkan bulan ini dia foto-foto dapat gaji, terus ganti pekerjaan lain, terus ganti pekerjaan lain lagi, beda sama sekali, yang penting ada duitnya. Nah, itu berarti sebatas hanya pekerjaan karena tidak berurutan gitu ya, tidak sekuensial. Rangkaian jabatan itu tadi terkait posisi. Nah, kalau di kantor ya berarti karir itu ada jenjang karir begitu ya, jenjang karir. Habis ini kemana, habis ini kemana, habis ini naik jenjang apa. Kalau dosen itu juga jelas ya jenjang karirnya. Pertama asisten ahli, kedua lektor, ketiga lektor kepala, keempat guru besar. Itu adalah jenjang karir seorang dosen atau seorang akademisi. Kemudian fase pengembangan, serangkaian fase pengembangan. Ya memang karir itu ada fase-fase pengembangannya. Kita lama-lama berkembang. Setelah 10 tahun bekerja di satu tempat, naik-naik jabatan berapa kali, kita sebagai individu maupun sebagai profesional itu berkembang. Itu karir. Nah, kalau selama beberapa tahun, puluhan tahun itu kok ternyata kita secara skill tidak berkembang, secara pangkatan tidak berkembang, jangan-jangan kita tidak menjalani karir atau karirnya stagnan. Kita hanya melakukan pekerjaan saja. Gitu ya, bisa dibedakan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tahap perkembangan karir ya. Jadi karir ini ada tahapannya. Orang untuk bisa kalau sudah menjalani suatu karir atau dilihat dari umur individu, usia kronologis individu. Kalau usia 5 sampai 15 itu biasanya kita masih masa pertumbuhan ya, kita mengumpulkan bekal sisi pengetahuan, keterampilan sampai sekolah menengah. Kemudian usia 15 sampai 25 itu career exploration tahapannya. Seperti tahap kalian saat ini, kalian masih menimbang-nimbang kan. Kalian kemarin waktu SMA memilih jurusan apa, itu mengeksplorasi apa ya pilihan karirku yang ada di depan gitu. Kayaknya bekerja di psikologi ini asal ada manusia pasti ada kesempatan, sehingga kalian memilih ke sini gitu. Tapi setelah masuk ke sini, ternyata banyak ya bidangnya, saya akan kemana ya nantinya. Nah, itu masih eksplorasi. Bahkan setelah kalian bekerja nanti pun, saya dulu lulus usia 21 atau 22 ya, 23, kemudian bekerja sampai usia 26 kalau saya salah. Nah, itu masih mengeksplorasi apakah ini akan jadi pekerjaanku selamanya. Waktu itu saya bekerja jadi staf HR ya selama 3 tahun. Mengeksplorasi masih ya. Sampai akhirnya sudah mulai menemukan, aku ini nih yang lebih cocok. Range-nya diantaranya usia 25 sampai 45 ya, ini bisa kurang lebih ya. Kita udah mulai menemukan, kayaknya aku udah cocok nih, kayaknya aku happy nih ngajar nih, meneliti. Saya lebih senang meneliti dibanding mengajarnya sebenarnya ya, tapi
Ini salah satu kewajiban mengajar, meneliti, menulis. Nah, ini enjoy sekali. Sudah berarti sudah mulai establish, sudah mulai menetap, membuat rencana. Oh, berarti aku harus ngapain aja selama menjadi akademisi. Itu karir establishment. Kalau nanti di usia 45 sampai 65 itu mulai maintenance, menjaga. Ya udah stabil. Misalkan saya doakan udah doktor ya. Usia 40 sudah doktor. Mungkin lebih cepat, kita tinggal maintenance, menjaga agar prestasinya tetap baik. Syukur-syukur langsung sudah bisa jadi guru besar. Nah, kemudian nanti usia 65-80 usia pensiun. Kalau belum mencapai guru besar sampai usia 65 gitu ya. Tapi kalau sudah guru besar bisa sampai 70 baru pensiun. Ini fase disengagement. Ini tahap perkembangan karir. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana tahapan perkembangan karir. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa menentukan karir yang paling tepat untuk kita? Apa saja pertimbangannya? Nah, ini akan jadi isu utama atau akan menjadi menu pembelajaran utama selama mata kuliah PDDK kita sebenarnya. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan belakangan kita akan membahas ini dengan lebih detail. Step by stepnya seperti apa cara untuk mempertimbangkan atau memilih karir kita. Ya, yang bisa di bidang psikologi, bisa di luar itu, bisa macam-macam. Nanti kita ajari. Tetapi di pertemuan awal ini, saya hanya ingin mengenalkan saja. Apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lihat dalam diri kita, yang itu bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih karir. Ya, idealnya itu ya, karir yang bisa imbang, itu ya, karir yang bisa kita enjoy itu melibatkan 4 komponen ini ya dari dalam diri kita. Lihat tulisan yang di luar itu ya. What you love, what the world needs, what you can be paid for, and what you are good at. Apa yang kamu sukai, apa yang dunia butuhkan, apa yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kemudian apa yang bisa menghasilkan duit buat kita, dan apa yang cocok dengan keahlian kita. Idealnya kalau versi Ikigai ini ya, salah satu konsep wisdom ya, kebijaksanaan Jepang, teman-teman bisa search sendiri ya untuk bacaan lebih lanjut. Setidaknya mempertimbangkan 4 hal ini. Kita senangin sesuatu itu, kemudian sesuatu itu dibutuhkan orang lain, intinya kita membawa manfaat ya. Kemudian memang bisa menghasilkan ya, sesuatu yang kita sukai, yang dibutuhkan orang itu juga bisa menghasilkan duit untuk kita, dan juga menggunakan keahlian yang kita miliki, kita punya ilmunya, what you are good at, itu akan jadi karir yang membahagiakan, yang akan imbang. Contoh, punya ilmunya psikologi, kamu memang suka ngurusin orang, memberikan pelayanan ya, membantu orang. What the world needs, jelas itu dibutuhkan orang, jumlah psikolog justru harus semakin banyak dibutuhkan. Dan apakah bisa menghasilkan uang? Ya, jadi psikolog profesional bisa menghasilkan uang, bisa untuk kehidupan. Nah, kalau memang kamu memenuhi, itu akan jadi karir yang kalian bisa nikmatin, ikigai, imbang ya. Kalau hilang salah satunya, timpang nanti. Misalkan kamu suka suka apa? Main game. Kamu bagus main game, kamu bisa dapat duit dari main game. Tetapi dunia tidak membutuhkan gamer, gitu ya. Mungkin kaya raya, tetapi mungkin hatinya kosong, gitu ya, merasa, aduh, aku ngapain sih melakukan ini, apa manfaatnya, misalkan seperti itu. Atau yang bolong, yang kita sukai, saya suka punya ilmunya psikologi, bisa dapat duit dari psikologi, orang butuh psikologi, tapi sebenarnya tidak suka saya bekerja dengan orang, tidak suka psikologi sebenarnya, hanya punya ilmunya. Ya itu nanti rasanya hampa begitu ya, rasanya hampa dalam bekerja. Contoh sederhananya seperti itu. Ini hanya contoh ya. Kita akan bahas apa aspek-aspek lain yang bisa kita lihat untuk memutuskan karir.
Potensi kita tentu saja perlu ya dilihat. Kita punya bakat, punya minat di mana. Kompetensi, kita punya skill atau keahlian apa selama SMA, selama mulai kuliah sampai saat ini, apa yang terasah skill kita. Ya, kompetensi, skill, ya, passion, ada minat, ada. Kalau aku mengerjakan ini tuh waktu berjalan secara cepat, nggak terasa. Nah, itu kemungkinan passionnya di sana. Minat. Nah, market atau peluang prospek juga patut dipertimbangkan, walaupun mungkin bisa jadi prospeknya belum ada, ya. Kalian lebih jeli. Oh, ini belum ada prospeknya, tapi aku mau menguasai ini. Langkah ini nanti 10 tahun lagi mungkin baru bisa. Nah, bisa jadi ya, tapi patut dipertimbangkan. Orientasi atau tujuan jangka panjang. Kamu memang mencari duit, memang butuh ingin jadi kaya raya, atau ingin mencari ya cukup-cukup saja tapi yang penting damai, misalkan seperti itu. Juga patut dipertimbangkan. Siap nggak kamu kerja di ibu kota misalkan, yang di sana duit semua ada di sana, tapi bisa jadi waktumu akan habis di jalan di tengah kemacetan. Nah, ini orientasi kita perlu pertimbangkan. Termasuk itu tadi ya, pilihan gaya hidup. Suka yang glamor, suka yang jadi sosialita, atau ingin sederhana, itu juga mempengaruhi pilihan karir teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan berikutnya, Pak, gimana lalu mengenali potensi kita? Mengenali potensi kita, kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Aku tuh enjoy kalau melakukan apa sih? Gitu ya. Yang waktu berjalan cepat itu kalau saya pas ngapain? Nah, itu bisa kalian tanyakan. Skill apa yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang kita sukai? Misalkan kita suka bermain musik gitu ya, berarti skill musiknya. Saya suka menulis, senang itu, berarti skill menulis, skill menyusun ide menjadi kata-kata. Nah, itu. Apa yang dipandang penting untukmu? Aku tuh merasa penting kalau bisa menuangkan ideku dalam tulisan. Aku tuh merasa penting kalau bisa menghibur orang, misalkan. Aku merasa sesuatu yang penting itu adalah kalau aku bisa membantu orang dari kesulitannya. Nah, coba tanyakan. Itu siapa tahu potensi kita di sana. Kamu bagus di bidang apa? Nah, orang memuji kita di bidang apa? Ya, ini nyambung ya. Orang mengagumi kita tuh dari apanya sih? Kadang-kadang kita tidak merasa loh. Kamu kalau ngomong kok santai banget sih. Aku padahal kalau maju presentasi itu nervous. Kok kamu biasa aja? Kita sudah merasa nggak ada kelebihan itu tuh. Karena kita sudah sehari-hari seperti itu. Padahal itu adalah suatu kelebihan di mata orang lain. Nah, itu bisa kita tanyakan, apa sih yang dikagumi orang dari saya? Pinter nyanyi misalkan ya. Buat kita biasa saja gitu, nyanyi-nyanyi, berdendang, bergumam gitu, bersenandung sambil jalan tuh kok merdu gitu. Buat kita biasa aja, buat orang lain kok bisa merdu ya, itu potensi. Atau kamu kalau di kelas bagi-bagi kelompok, ngarang-ngarain orang-orang, teman-teman, itu kok bisa keren sih. Aku aja ngomong one on one saja malu gitu ya. Nah, itu bisa jadi potensi kita di sana. Orang kagum dengan sesuatu yang sudah kita anggap biasa, padahal itu bisa jadi suatu kelebihan kita. Ya. Nah, ini tadi nyambung juga. Apa yang kita lakukan itu biasanya lebih baik dibanding orang lain. Padahal kita melakukannya mungkin biasa saja, gitu ya. Tapi ternyata hasilnya lebih baik dibanding orang kebanyakan yang melakukan hal yang sama. Nah, itu bisa jadi potensi kita di sana. Itu ya teman-teman ya. Ini coba tanyakan ini. Kalau kita ingin menemukan potensi. Oke, ini kapan-kapan kita bahas ya. Oke, nah tadi ilustrasi gambar-gambar tadi adalah bentuk-bentuk pilihan dari teori karir anchor yang dikenalkan oleh Edgar Schein. Ya, dia membagi orang kalau mau karirnya cocok dengan dia itu harus menemukan dulu karir anchor-nya. Apa sih yang dirasa penting bagi individu itu dalam dunia ini gitu ya, dalam hidup ini. Sehingga dengan itu dia bisa memilih pekerjaan yang paling pas dengan dirinya itu. Biar dia udah merasa nyaman, tenang gitu ya, karena cocok dengan anchor-nya atau karir anchor-nya. 9 ya, ada 9 anchor. Ada 8 ya, maaf, ralat, ada 8.
technical, general management, autonomy, independence, security atau stability, service, peer challenge, lifestyle integration, dan entrepreneurship. Nah, ini tidak akan kami bahas saat ini ya. Next time kalau ada kelebihan waktu, kalian tertarik, boleh ya, Pak. Kita lanjutkan yang dulu yuk, gitu boleh. Nanti ada kuesionernya gitu ya, iseng-iseng kita self rating gitu, menilai dan cocoknya kita di mana, anchor kita apa gitu. Tapi untuk sementara ini kita fokus ke yang lain dulu gitu ya. Besok boleh ditagih. Nah, sebelum kembali ke menu di pekan awal ini ya, kita akan mengeksplorasi karir, mengeksplorasi pilihan karir. Saya ingin menekankan ini sekali lagi ya. Kita besok mungkin bisa mengerjakan atau menjalani karir yang kita sukai ya, memang sesuai passion kita, sesuai dengan minat kita ya. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan seberuntung itu ya, bisa menghasilkan duit, bisa bekerja, bisa menafkahi keluarga dengan sesuatu yang dia sukai. Kadang-kadang ada orang yang bekerjanya ya itu tadi, dia mungkin ada karir tapi tidak terlalu dia sukai ya, dianggap itu hanya pekerjaan saja. Yang penting keluarga bisa makan, yang penting bisa menghidupi. Tidak masalah, kita punya pilihan yang kedua. Love what you do ya. Kita belajar untuk menyukai apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang kita cintai, kita balik, kita cintai apa yang kita kerjakan. Nanti lama-lama kita bisa senang ya. Lama-lama kita bisa senang. Dan lama-lama bisa enjoy. Sayang sekali kalau pekerjaan kita selama berpuluh-puluh tahun nantinya kita menjalani karir itu tidak sesuatu atau bukan sesuatu yang kita bisa nikmati atau kita sukai. Makanya kalau awalnya kita tidak suka, belajar untuk disukai. Ya. Dulu saya tidak berminat untuk bekerja di HRD ya, menjadi SDM. Saya ingin memang dari awal dulu ingin jadi akademisi. Suka riset, suka penelitian. Tetapi saya merasa harus punya pengalaman lapangan gitu ya, dan memang tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya sudah, saya terjun di sana di bidang otomotif. Sama sekali saya kurang berminat. Tetapi saya belajar untuk menyukai apa yang saya lakukan. Ternyata dalam 3 tahun ya luar biasa. Ya, saya merasa sangat mencintai pekerjaan saya ya di bidang rekrutmen and training. Nah, sekarang saya menjalani tantangan yang baru di bidang akademis yang memang saya sukai dari awal. Gitu ya. Jadi bisa kita berlatih untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Oke, itu saya kira untuk pengenalan karir kita ya, bahwa teman-teman harapannya tahu apa itu karir, apa itu pekerjaan, dan bisa membedakan keduanya ya. Karena setelah ini kita akan mengeksplor apa pilihan karir yang terbuka untuk kita lulusan psikologi. Walaupun tadi saya bilang tidak harus linear ya, tetapi untuk tahap pertama ini kita akan eksplor dulu apa sih yang ada di bidang psikologi dulu, yang linear dengan ilmunya di bidang psikologi. Tugasnya ya, untuk tugas kelompok yang sudah dibuat kemarin, dalam seminggu ini teman-teman mengumpulkan tugas dari berbagai sumber peluang karir terkait dengan psikologi berbagai bidang. Berbagai bidang itu maksudnya ada bidang industri, bidang sosial, bidang klinis, bidang pendidikan, bidang perkembangan, bidang psikometri, bidang apalagi psikologi forensik misalkan. Bidang-bidang psikologi pokoknya ya. Yang linear dulu, yang nyambung dulu. Kemudian dijelaskan tugasnya apa, pekerjaannya itu ngapain sih sebenarnya, kemampuannya apa, training atau pendidikannya apa saja untuk bisa melakukan pekerjaan itu, sikap, karakter, kompetensi, pengetahuan, kalian kulik lah, kalian kulik, banyak sumber, bebas. Kemudian berikan contoh figur yang sukses pada bidangnya, ya, kasih profilnya gitu ya. Siapa dia, dulu belajarnya di mana, gitu ya, bagaimana perjalanan karirnya untuk sampai seperti saat ini. Kemudian silahkan dipresentasikan medianya, karena ini kita jarak jauh, lebih baik disarankan berupa video, ya, atau video atau PPT bernarasi seperti ini yang dibuat MP4, gitu ya. Silakan sekreatif mungkin, sebebas mungkin.
semenarik mungkin. Ya, kuliah kita minggu ini, stay hungry, stay foolish, kata Steve Jobs ya. Teruslah merasa belum pintar gitu ya, teruslah merasa lapar untuk mencari tahu terus, agar kita nanti bisa menemukan ya karir yang benar-benar kita impikan ya. Mungkin sekarang belum senang, belum tahu karena belum tahu gitu ya. Setelah kita cari tahu, kita bisa senang dan kita bisa tahu caranya untuk mencapai ke sana. Nah, itulah tujuan perkuliahan kita di pengembangan diri dan